Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasiman tazruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-45. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita mengaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai siang hari ini, saat ini kita masih diberikan limpahan karunia yang tidak bisa kita nilai dan kita hitung. Semua itu masih kita terima dan kita pakai. Kalau sekiranya kita ingin mencoba menilai dan menghitung dari anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita sampai saat ini, berkenaan dengan itu Allah mengingatkan kita melalui satu firman yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung dan kamu nilai dari karunia Allah yang sudah diberikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan sanggup menilai dan menghitungnya. Cuma dalam hal ini kita yang masih mengakui Allah sebagai Tuhan yang pantas untuk kita sembah, kita masih mengakui semua karunia itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada satu kewajiban bagi kita selaku hambanya yang beriman, yaitu bersyukur terhadap yang memberi karunia itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu bukan kepada pemberian yang diberi, tapi adalah kepada yang memberi nikmat dan karunia itu. Kemudian salawat dan salam mari kita bacakan dan sekaligus kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan oleh beliau buat roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bagi kita adalah sebagai tuntunan di dalam hidup ini, sebagai uswatun hasanah dalam rangka kita menjalankan hidup dan kehidupan kita di bumi Allah. Kita yakin dan percaya selama kita merujuk ke situ,
Nabi yang kita jadikan tuntunan, Rasulullah yang kita jadikan uswah di dalam hidup ini. Di situ ada janji dari sisi beliau, was-sa'adati bit-tha'ah. Kebahagiaan itu hanya bisa diraih dan diperoleh oleh seseorang itu dari sisi Allah. Jalannya adalah dengan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma itulah jalan untuk meraih daripada kebahagiaan itu. Bapak saudara kaum muslimin hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk mengisi ruangan khutbah kita yang terbatas ini, sebagai landasan khutbah kita berangkat dari firman Allah surat Al-Kahfi ayat yang ke-45 yang telah khatib bacakan pada awal pembukaan khutbah kita tadi. Kalau kita perhatikan dari konteks ayat ini, dari kalimat ayat ini yang tercantum di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-45 tersebut, di situ Allah menjelaskan kepada kita selaku hambanya ini berkenaan dengan gambaran kehidupan yang kita lakoni dan kita jalani di bumi Allah ini. Itulah yang diterangkan oleh Allah di dalam firman-Nya itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha siman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Jelaskanlah dan terangkanlah kepada mereka, artinya kepada kita selaku hamba Allah ini, bahwa perumpamaan kehidupan yang kita jalani di bumi Allah ini, kata Allah, tidak ubahnya seperti air yang diturunkan dari atas langit. Ketika air menimpa bibit, bibit akan tumbuh subur di bumi itu. Fakhtalata bihi nabatul ard. Ketika bibit ditimpa air, air itu tadi sehingga bibit akan jadi tumbuh subur di bumi Allah. Ada di situ batang, ada di situ dahan, ada di situ ranting. Tapi kita tahu di ranting yang kecil itulah bertengger daun yang hijau. Daun yang hijau itu tidak untuk selama-lamanya daun itu hijau. Tapi ada waktu dan masanya nanti getah semakin kurang, tampuk pun mulai merekah. Daun menjadi kuning, dari hijau berubah menjadi kuning, sehingga getahnya semakin kurang, tampuk mulai merekah. Apalagi kata Allah, fa asbaha siman tazruhur riyah, ketika daun itu sampai ke tahap yang meresik. Dalam kondisi yang seperti itu, angin pun bertiup, daun pun akan jatuh berguguran ke bumi Allah ini. Inilah gambaran kehidupan yang kita lakoni, kita jalani di bumi Allah ini. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meyakini sepenuhnya bahwa dunia itu bukanlah merupakan kehidupan yang abadi, tapi dunia itu bagi kita sifatnya adalah relatif untuk sementara waktu. Menjelang masing-masing kita dikunjungi oleh malaikatnya yang bernama malaikat maut. Kita cuma menunggu itu. Makanya dunia itu bagi kita adalah buat sementara waktu dalam rangka menunggu itu. Dan sesudah ini kita akan meneruskan perjalanan kita. Perjalanan yang kita tempuh itu tidak pendek, jauh dan panjang. Risikonya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dunia yang kita lakoni, waktu yang dimiliki oleh setiap kita diberikan hanya saat, dan waktu itu tidak lebih daripada 3 saat.
Inilah masa dan waktu keberadaan kita di dunia, bukan 4 saat, bukan 5 saat, tapi diberikan cuma 3 saat saja, tidak lebih daripada itu. Sehingga diungkapkan oleh Ka'ab bin Mas'ud, kata beliau, ad-dunya salasu sa'atin, sa'atun matat, sa'atun anta fiha, sa'atun la tadri atudrikuha amlah, falasta tamliku bil haqiqati sa'atan wahidah. Itu kata beliau. Dunia itu dijadikan hanya 3 saat saja. Berarti masa-masa yang kita lalui dalam hidup ini, masa dan waktunya itu hanya 3 saja waktu saatnya itu. Yang pertama adalah sa'atun madat, saat yang mana masanya telah berlalu. Seperti 2021 sudah berangkat, kita hidup hari ini di tahun 2022. Hijrahnya sebelum itu 1442, sekarang ini sudah 1443 Hijriah. Setahun yang lalu itu sudah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Masa yang telah lewat, masa yang telah berlalu. Kalau hari ini usia kita 50 tahun, dulu kita hidup ada usia 40 tahun, 30 tahun sebelum. Sekarang sudah 50 tahun dan ingin kembali kepada masa yang 20 tahun, itu tidak akan mungkin kaum muslimin. Karena masanya sudah berlalu. Sekalipun darah yang keluar dari mata ini kita ingin kembali kepada masa itu, tidak akan mungkin lagi. Karena masa dan saatnya sudah lewat dan sudah berlalu. Hanya mungkin kita bisa dapat jadikan hanya sekedar kenang-kenangan di masa lalu. Ketika kita bicara dengan teman yang seusia dan seumur dengan kita, lalu kita berkata, teringat tidak oleh saudara ketika kita berusia 20 tahun yang lalu mengambil ini, membuat ini? Kata teman menjawab, ingat, sampai hari ini masih hangat di dalam ingatanku. Hanya ini bisa kita jadikan sebagai kenang-kenangan di masa lalu yang kita tidak bisa masuk di situ karena masanya sudah lewat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sa'atun anta fiha, saat yang dimana kita masih diberikan masa dan waktu oleh Allah dan kita masih berada di masa itu dan di saat itu. Seperti sekarang kini kita yang berada di dalam masjid hari ini adalah sa'atun anta fiha, saat yang dimana kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Napas kita masih berada di kerongkongan kita dan kita masih hidup di hari itu dan sampai saat sekarang ini. Inilah masa yang kedua, masa yang dimana Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai hari ini. Yang ketiga adalah sa'atun la tadri atudrikuha amla, falasta tamliku bil haqiqati sa'atan wahidah. Itu kata Allah, kata beliau. Saat yang ketiga, saat yang masa dan waktu yang Anda belum tentu akan sampai kepada masa itu. 1 jam ke depan kita tidak akan tahu, siapapun di antara kita yang berada di dalam masjid hari ini, 1 jam sesudah ini kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada setiap diri kita. Boleh jadi 2 jam ke depan Allah memanggil kita. Kalau bisa lewat 1 bulan ke depan, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kepada setiap diri kita. Apakah kita akan sampai dan masuk kepada masa itu? Belum tentu. Belum tentu kita akan sampai di situ. Falasta tamliku bil haqiqati sa'atan wahidah. Ketahuilah bahwa saat yang engkau miliki itu tidak lebih dan tidak kurang, hanya 1 saat saja. Secara hakikat waktu yang kita miliki itu saatnya cuma 1. Mana waktunya? Sa'atun anta fiha,
saat yang dimana Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai hari ini. Untuk itu, pergunakanlah hidup ini, kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita sampai hari ini. Pergunakan sebaik-baiknya itu, dan isilah waktu itu untuk beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan yang terbaik dalam hidup ini, karena kita sadar dan paham betul baik atau tidak baiknya surga atau nerakanya untuk kita nanti setelah kembali kepada Allah. Saat yang dikasih kepada kita hanya satu. Inilah harinya yang menentukan itu. Surgakah untuk kita, nerakakah untuk kita, yang menentukan hari dan keberadaan kita di dunia ini. Hari ini dan saat inilah menentukan itu. Kalau hari ini kita isi hidup dengan benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, dan diiringi dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah itu pasti, dan itu sudah diinformasikan oleh Allah jauh sebelumnya. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Gembirakanlah orang-orang yang beriman itu, iman yang dibaringi dengan amal ibadahnya terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang yang beriman dan beramal itu, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, sesungguhnya untuk mereka tempat kembalinya nanti adalah surganya Allah yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Untuk siapa ini? Orang yang beriman, iman yang dibaringi dengan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita tidak dapat membayangkan kalau kita tidak mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka beriman dan ketaatan kita kepada Allah. Disitulah nanti akan terjadi penyesalan yang luar biasa yang tidak ada akhir dan ujungnya. Kapan itu? Setelah nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah nanti kita akan merengek-rengek kepada Allah, meminta supaya dikembalikan ke dunia ini untuk berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Ini adalah penyesalan yang tidak ada ujung dan akhirnya, dan itu tidak akan mungkin terjadi nanti. Seharusnya hari inilah kita harus menyesal. Hari inilah kita harus sadar, kalau ada kekurangan di dalam hidup ini, isilah kekurangan itu dengan kebaikan. Kalau ada dosa dan kesalahan, isilah dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baringi dengan amal-amal ibadah kepada Allah. Kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah bentuk penyesalan itu. Apa kata Allah di dalam firman-Nya? Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Itu kata Allah. Mereka orang-orang kafir itu nanti di dalam neraka Allah itu berteriak nanti. Mereka berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Apa yang mereka teriaki itu? Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia agar supaya kami beramal kembali ya Allah, agar supaya kami salat dan beribadah kepada Engkau yang dulu tidak pernah kami lakukan itu ya Allah. Kembalikan. Ghairal ladzi kunna na'mal, itu semua tidak pernah kami lakukan dulu. Orang salat saya tidak salat, orang berpuasa saya tidak berpuasa. Saya menyangka hidup ini hanya sebatas di dunia, ternyata hari ini tidak seperti itu ya Allah. Kembalikan hamba ya Allah ke dunia. Inilah teriakan orang kafir itu, Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Allah dengan santai menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nasir. Itu kata Allah.
bukankah aku telah memberikan usia masa yang cukup panjang kepada Anda, agar supaya Anda itu berpikir bahwa hidup itu bukan hanya sekedar di dunia, tapi kehidupan yang sebenarnya hidup itu adalah di akhirat. Kenapa Anda tidak pergunakan otak dan fikirmu itu? Dengan santai Allah menjawab seperti itu. Tidak hanya sampai di situ, bukankah telah datang kepadamu seorang rasul yang telah kuutus memberikan kabar gembira dan kabar pertakut kepada Anda? Bukankah telah disampaikan kepada Anda ada neraka, ada surga itu? Kenapa Anda tidak lakukan itu, kata Allah? Kenapa Anda tidak pergunakan pikiran Anda dengan baik dan benar? Di ujung ayat Allah tutup, apa kata Allah? Fasuku famalis zalimina min nasir. Untuk itu yang pantas untuk Anda semua yang berkata seperti itu, tempatnya adalah neraka ini. Karena tidak ada satu orang pun nanti yang bisa menolong orang-orang yang zalim itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, segala apa yang pada hari ini ada di genggaman kita, jabatan, pergunakanlah jabatan itu dalam rangka membantu agama Allah. Kalau kita ada harta, pergunakanlah harta itu sebaik-baik dalam rangka jihad fisabilillah kita kepada Allah. Bantulah para du'afa, bantulah para miskin itu. Kalau tidak ada itu, kita cuma dengan kekuatan kita dan pikiran kita sumbangkan itu semua. Inilah yang akan bisa menolong kita setelah kita kembali kepada Allah. Tapi kalau hari ini kita berbuat zalim, berbuat yang tidak baik, nanti satu pun tidak akan pernah lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini hanya sebentar waktu, dan kita tidak akan berlama-lama di dunia ini. Cepat laun nanti kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu persiapkanlah diri ini sebaik-baiknya dalam rangka memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan sekaligus iringi dengan amal ibadah kita kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di sisi Allah, itulah surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi nahana 'anit ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman dan bertakwa kepada Allah, yu'tikum wujurakum wa la yas'alkum amwalakum, kata Allah. Allah akan memberikan balasan pahala dari apa yang telah kamu lakukan itu. Dan Allah tidak pernah meminta kepada kita dalam bentuk materi dan harta benda. Yang dikehendaki oleh Allah, wa in tu'minu wa tattaqu, yang dituntut oleh Allah adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan cara itulah segala amal itu akan diberikan nilai yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak meminta dalam bentuk materi
dalam bentuk benda dan harta kepada kita. Yang dikehendaki cuma iman dan takwa, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana srif anna 'adaba jahannam inna 'adabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.